Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom semuanya. Puji syukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam kebaktian doa kita setiap Rabu malam di rumah masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita kesehatan dan kita tetap bersekutu bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kita di rumah masing-masing. Mari saya mengajak kita menaikkan pujian. Kita ingin datang kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian, ku nyanyi haleluya. Biarlah jiwa kita, roh kita boleh terus memuji Tuhan. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Sebab Kau sertaku, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Sekali lagi kita katakan, Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Kita akan terus memuji Tuhan kita. Kita mau katakan bahwa Tuhan kita itu besar. Biarlah jiwa kita boleh terus memuji Tuhan. Mari kita mau katakan, ajaib kau Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar, sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Sekarang kita akan mempersiapkan hati kita. Kita ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, seperti rusa rindu sungaimu. Biarlah hati kita boleh selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan jiwa kita yang kering pun boleh disegarkan kembali. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari kita katakan Yesus, 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 kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Kita katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Selamat malam saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tunduk kepala, kita minta pimpinan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam surga, terpujilah nama-Mu, karena malam hari ini kami boleh kembali datang kepadamu. Bukalah hati pikiran kami, sehingga pada waktu kami membaca merenungkan firman-Mu, kami beroleh pengertian. Berilah pencerahan buat hamba-Mu yang lemah ini, supaya setiap firman Tuhan yang diberitakan boleh menjangkau hati kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat 28. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat 19 sampai ayat 28. Judulnya kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab kepada mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, sewaktu merebaknya wabah virus corona dengan angka yang positif COVID-19 yang terus meningkat setiap hari. Pada waktu itu banyak orang yang ingin merasa aman, maka memilih berada di dalam rumah.
Tetapi setelah berbulan-bulan berada di rumah dengan aktivitas mungkin yang cukup monoton, sehingga pelan-pelan mulai dirasakan semakin hari semakin jenuh, semakin membosankan. Mungkin bangun tidur, kemudian sarapan, kemudian aktivitas di rumah, kemudian makan siang, kemudian istirahat, aktivitas lagi, makan sore, kemudian tidur, besok demikian dan seterusnya. Dengan aktivitas yang monoton, maka mulai merasakan kejenuhan. Saudara, bagaimana orang bisa menjalani rutinitas kehidupan agar bisa tetap bergairah dan bersemangat? Saudara, beberapa orang mengisi kejenuhannya dengan menonton TV. Ada yang bermain game berjam-jam untuk mengisi waktunya. Namun yang lebih kreatif, mereka ada yang membuat kue di rumah, ada yang bercocok tanam, ada yang beternak ikan, ada yang mungkin memulai bisnis tambahan, dan lain sebagainya. Bagaimana kita melihat kehidupan kita yang rutinitas, namun penuh gairah dan bermakna? Dalam Injil Yohanes kita melihat ada seorang yang kehidupannya sangat sederhana, namun penuh gairah dan bermakna. Saudara, dia adalah Yohanes Pembaptis. Seorang tokoh besar yang punya pengaruh yang luar biasa. Seorang tokoh yang luar biasa. Ia adalah seorang nabi yang tampil di antara perjanjian lama dan perjanjian baru, yang seruannya menyesakkan hati banyak orang. Sampai orang Farisi dan orang Saduki pun datang kepadanya. Kalau di zaman sekarang orang sepenting seperti Yohanes Pembaptis mungkin akan mendapatkan perlakuan khusus di dalam kehidupannya. Mungkin perlakuannya, fasilitasnya, semuanya akan serba VIP. Very important person. Semuanya akan serba VIP. Punya ruangan tersendiri, punya mobil khusus tersendiri, punya hotel, kamar tersendiri, dan banyak fasilitas secara khusus disediakan bagi dia. Saudara, saya teringat pada waktu pelayan misi antara tahun 1994 sampai 1999. Saudara, pada waktu itu saya biasanya mendapatkan tugas untuk menjemput orang-orang dari luar negeri. Dari jemput kemudian mengatur juga menu makanannya, mengatur juga tempat tinggalnya, kemudian mengatur juga acaranya, kemudian sampai selesai mengantar dia kembali di bandara. Saudara, saya mengamati bahwa di dalam penjemputan, tamu-tamu ada. Mereka akan merasa senang sekali kalau mereka mendapatkan perlakuan khusus. Begitu mereka keluar dari bandara, kita jemput sudah berada di depannya. Mereka akan senang sekali. Kemudian menu yang khusus. Mereka akan senang sekali kalau mendapatkan menu yang khusus. Kemudian ruang kamar yang khusus. Kemudian mobil yang khusus untuk menjemput tamu. Saudara, orang akan merasa senang sekali. Saudara, mungkin ini sebuah gambaran bahwa semua orang senang mendapatkan perlakuan khusus. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, berbeda dengan Yohanes Pembaptis, seorang tokoh besar, namun kehidupannya penuh dengan kesederhanaan. Saudara, dia harusnya tinggal di tempat yang mewah, yang mungkin disertai dengan segala fasilitas yang ada. Tetapi dia memilih berada di padang gurun, jauh dari keramaian, yang tidak ada fasilitas apa-apa. Saudara, dia harusnya mungkin mengenakan pakaian luar biasa,
jubah kemewahan, pakaian yang halus. Tetapi dia memilih berpakaian jubah bulu unta. Mungkin pakaiannya kasar sekali, saudara. Tetapi dia merasa cukup nyaman dengan pakaiannya tersebut. Saudara, mungkin orang sebesar Yohanes Pembaptis tidak akan sulit mendapatkan makanan yang cukup istimewa. Tetapi Alkitab mencatat bahwa dia memilih makanan belalang dan madu hutan. Dengan kehidupan yang sederhana yang dijalaninya setiap hari, Yohanes Pembaptis merasakan hidupnya cukup bermakna. Karena dia dipanggil untuk melayani, untuk menyatakan rencana dan kehendak Allah, serta menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani. Dia tidak menuntut sesuatu yang lebih dari yang patut untuk dia jalani dalam kehidupan, dalam pelayanannya. Saudara, di era globalisasi yang sudah tidak ada sekat-sekat lagi, saudara. Jadi hampir semua sudah bisa lihat, tidak ada batas-batas lagi. Saudara, di satu sisi adalah kita bisa mendapatkan segala informasi dengan begitu cepat karena sudah tidak ada sekat-sekat lagi. Tetapi di sisi lain, saudara, keadaan ini juga menuntut orang punya standar kehidupan yang lebih tinggi. Karena melihat di sebelah sana yang cara hidupnya, tuntutan hidupnya, kemudian juga mempengaruhi dia. Sehingga kita secara tidak langsung menuntut sebuah kehidupan yang punya standar yang lebih baik. Sehingga segala usaha dan fokus kita mulai tertuju pada standar kehidupan yang menurut standar dunia. Saudara, dengan pencapaian orang baru merasakan sebuah kepuasan bahwa ini benar-benar hidup, bahwa ini benar-benar bermakna. Pertanyaannya, saudara, benarkah itu yang dinamakan makna hidup? Dengan pencapaian secara materi, dengan pencapaian secara fasilitas, kita menjadi terkenal, kita mendapat jabatan dan lain sebagainya. Sewaktu Yohanes Pembaptis ditanya oleh para utusan dari Yerusalem mengenai siapakah dirinya, karena namanya para satu sudah dibicarakan di mana-mana, dia sudah mendapatkan pusat perhatian orang banyak. Dia sudah menjadi sangat terkenal. Pengaruhnya yang sangat besar di antara orang Yahudi. Dan banyak orang datang kepadanya. Dan dia juga punya banyak murid. Sudah tentu Yohanes Pembaptis bukan sembarang orang. Karena orang mengira dia Mesias yang dijanjikan. Orang mengira dia adalah Nabi Elia. Orang mengira dia adalah salah seorang nabi yang akan datang. Tentu ini sebuah penilaian yang luar biasa, sebuah penilaian yang mulia. Yang dilekatkan padanya, namun ditolak oleh Yohanes Pembaptis dengan terus terang, aku bukan Mesias, aku juga bukan Elia, aku juga bukan salah seorang nabi yang akan datang. Saudara, ini adalah sebuah penyangkalan dirinya dengan berkata bukan, bukan, dan bukan. Saudara, kita akan senang kalau di dalam kehidupan kita, ketika seseorang memuji kita, maka kita akan senang mengatakan iya, iya, atau kita mengatakan benar. Terima kasih dalam Tuhan Yesus. Namun Yohanes Pembaptis menyangkal dirinya dengan mengatakan bukan, bukan, bukan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang masih muda, baru selesai kuliah, dan dia merasakan sangat bangga karena pernah menjadi mahasiswa pendeta Stephen Tong. Saudara, kebanggaannya tidak hanya berhenti dia menjadi mahasiswa,
dan diceritakan di mana-mana. Tetapi dia juga meniru gaya khotbahnya Pendeta Stephen Tong. Saudara, Yohanes Pembaptis sedikit pun tidak merasakan hidupnya menjadi tidak bermakna dengan penyangkalan diri, dengan mengatakan apa sebenarnya dirinya. Di tengah ketenarannya, dia membuka identitasnya. Dia mengatakan siapakah dirinya yang sebenarnya. Dia berkata dengan lantang sekali, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun." Dengan menceritakan kehidupan yang sebenarnya, dia tidak khawatir orang mengecilkannya, karena dia tahu siapakah dirinya. Dan dia tidak bergantung bagaimana penilaian orang kepadanya, karena dia tahu panggilannya, karena dia tahu siapakah dirinya. Saudara, beberapa orang ketika sudah berhasil di kota besar atau sudah menjadi sukses, menjadi terkenal, entah dia seorang pengusaha atau seorang hamba Tuhan, biasanya menjadi lupa kampung halamannya. Tidak mau mengakui tempat di mana dia dibesarkan. Dalam hati ada kekhawatiran. Mungkin setelah membuka dirinya orang akan mengecilkannya atau merasa akan mengurangi reputasinya. Saudara, inilah manusia yang tidak mengerti tentang panggilan hidupnya. Sebenarnya apa makna hidup? Apakah segala yang kita miliki dan melekat pada diri kita, entah itu harta kekayaan, entah itu jabatan atau ketenaran, atau segala sesuatu yang dinilai harus dimiliki oleh seseorang, baru hidupnya menjadi bermakna menurut ukuran standar dunia, baru hidup kita menjadi bermakna. Saudara, Yohanes Pembaptis hidupnya menjadi bermakna karena 3 hal. Yang pertama, dia menjalani hidup dengan apa adanya. Dia sederhana sekali, apa adanya. Dia terbuka sekali. Saudara, ketika seseorang menjalani sebuah kehidupan apa adanya, sederhana dan terbuka, tidak menuntut sesuatu yang lebih, saudara, maka dia akan menghindar memikul beban-beban dalam kehidupan. Dia akan terhindar dari stres yang tidak perlu. Yohanes Pembaptis menjalani hidup dengan apa adanya, sehingga hidupnya begitu luar biasa. Yang kedua, Yohanes Pembaptis selalu menyangkal dirinya. Tidak ada usaha untuk membesarkan dirinya atau untuk mengata-ngatakan siapakah dia sebenarnya, untuk membanggakan apa yang dia miliki atau posisinya. Tetapi dia menyangkal diri. Saudara, ketika kita menyangkal diri, tidak ada usaha membesarkan diri, saya yakini bahwa kita akan merasa hidup ini akan lebih ringan. Kita akan menjalani hidup ini akan merasa jauh lebih ringan, jauh lebih enteng ketika kita tidak menjadi pura-pura, menjadi seorang yang munafik. Dan yang terakhir, saudara, Yohanes Pembaptis hidupnya menjadi bermakna karena dia selalu menjadi berkat bagi orang lain. Melalui pemberitaannya, melalui apa yang dia sampaikan, saudara, dia menjadi berkat bagi banyak orang. Tidak hanya juga orang-orang Yahudi, tapi juga orang Farisi dan orang Saduki juga datang kepadanya. Dan dia menjadi alat Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Saudara, makna hidup akan datang dengan sendirinya kalau kita mengerti panggilan hidup dan kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita mengerti panggilan hidup kita mau menjadi berkat bagi orang lain, maka dengan sendirinya makna hidup
itu akan menyertai hidup kita. Saudara, mengapa kita merasakan hidup kita kadang tidak bermakna? Karena kita tidak mengerti panggilan hidup kita. Dan kita menjadikan diri kita menjadi pusat. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan kehendaki. Biar renungan ini menolong kita untuk kita boleh mengerti tentang makna hidup kita dari teladan Yohanes Pembaptis. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kepadamu. Karena Engkau telah berfirman kepada kami. Arahkan hati kami agar kami hidup di tengah dunia yang bengkok ini. Namamu tetap dipermuliakan. Dan jangan biarkan hidup kami terbawa arus dunia yang mengakibatkan kekosongan, kesia-siaan. Melainkan tuntunlah kami, sehingga kami berada di jalan yang benar. Hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi bermakna. Tolong dan tuntun kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Karena itu mari sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan, kita akan nyanyikan pujian Haleluya, Haleluya. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri akan kebaikan Allah, mensyukuri akan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini, tetapi Allah masih memberikan kita kesehatan. Tetapi Allah masih mengizinkan kita untuk hidup di tengah-tengah dunia ini. Karena itu mari bersama-sama kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ketika kondisi hidup di sekitar kami yang tidak pasti. Tetapi kami bersyukur Allah memberikan kami kesehatan. Di tengah-tengah situasi yang serba sulit, tetapi kami bersyukur Allah masih memberikan kami kecukupan. Allah boleh izinkan kami bekerja, baik dari rumah ataupun ada di antara kami yang sudah bekerja di tempat kerja kami masing-masing. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang sudah lulus di tahun ini, yang akan naik kelas di tahun ini. Bapa, di dalam semuanya itu kami melihat akan peranan Tuhan yang begitu aktif di tengah-tengah kelemahan kami. Tetapi Allah menjadi sumber kekuatan kami. Di tengah-tengah ketidaktentuan hidup kami, tetapi Allah menjadi sumber di dalam penyertaan dan kejelasan untuk kami melangkah maju ke depan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama saat ini kita terus berdoa, menyerahkan untuk gereja-gereja Tuhan.
secara khusus gereja kita di tempat ini. Kita doakan untuk setiap pelayanan, setiap persiapan pelayanan kebaktian umum, sekolah minggu, kebaktian doa. Kita doakan biar juga Tuhan yang terus menolong, sehingga sekalipun sementara ini ibadah secara online, tetapi biarlah anugerah Tuhan menyertai setiap yang melayani dan anugerah Tuhan menyertai setiap jemaat yang beribadah. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan di tengah-tengah situasi ini sehingga membuat kami tidak bisa beribadah di gereja Tuhan, di rumah Tuhan, bersama-sama dengan saudara seiman kami. Tetapi kami bersyukur Allah izinkan untuk kami melayani beribadah secara online. Dan kami menyerahkan setiap orang-orang yang mempersiapkan pelayanan secara online, orang-orang yang berada di balik layar, orang-orang yang dari awal melakukan perekaman, dari awal melakukan live streaming, dan kami terus menyerahkan, biar juga Tuhan yang tolong, dan menyerahkan setiap jemaat-jemaat Allah, di tengah-tengah mereka harus beribadah secara online, biarlah mereka, hati mereka, kesungguhan mereka, bisa sungguh-sungguh beribadah, dari awal, pertengahan hingga akhirnya, sehingga hati mereka betul-betul melekat kepadamu ya Tuhan. Sehingga mereka di dalam beribadah memperkenankan akan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk anak-anak dari jemaat Tuhan yang tahun ini lulus dan mereka akan ada yang kuliah di dalam negeri ataupun di luar negeri. Baik mereka yang akan naik ke SMA, ke SMP, yang masuk SD, yang naik kelas. Kita doakan untuk setiap jemaat Tuhan yang mencukupkan kebutuhan pendidikan dari anak-anak. Biarlah Allah sumber kecukupan itu, yang memberikan kecukupan, dan kita doakan untuk anak-anak di dalam pendidikan mereka di semester yang baru nantinya. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan di tengah-tengah situasi ini, kami bersyukur anak-anak dari jemaat Tuhan boleh lulus. Mereka boleh lulus dari SMA dan mereka akan lanjutkan kuliah baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kami juga bersyukur untuk anak-anak jemaat Tuhan yang boleh lulus dari SMP dan naik ke SMA, ataupun SD ke SMP dan ada yang naik kelas. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Dan kami terus doakan di dalam jenjang selanjutnya. Kami doakan untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, para orang tua, mencukupkan kebutuhan dari anak-anak mereka. Bapa, biarlah Engkau Allah yang mencukupkan itu, memberikan kecukupan bagi para orang tua di dalam pekerjaan mereka, mencukupkan biaya pendidikan dari anak-anak mereka, membiayai akan uang pokok maupun juga nanti di dalam uang sekolah dan uang kuliah. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, mari kita berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kita. Di tengah-tengah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah, melakukan pemeriksaan 10.000 dan naik ke 20.000. Kita doakan untuk setiap orang-orang yang sedang dirawat karena positif COVID ini. Kita juga doakan untuk situasi ekonomi, situasi keamanan di negara kita. Mari bersama-sama kita berdoa untuk hal ini. Kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa negara kami. Kami tahu bangsa ini bukan hanya sekedar masalah COVID-19 yang dihadapi. Begitu banyak masalah, begitu banyak pergumulan, begitu banyak hal yang harus diperbaiki, yang harus diselesaikan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat-aparat yang ada. Dan kami terus berdoa secara khusus COVID ini yang ada di depan mata, yang berhadapan dengan orang-orang yang positif, ODP, maupun berbagai orang-orang yang sehat tetapi mereka bergumul dan mereka beraktivitas secara normal dan begitu rentan terkena akan sakit ini. Dan kami juga terus doakan untuk situasi ekonomi, kami doakan situasi keamanan,
Bapa, Engkau sendiri yang memberikan hikmat bagi Presiden kami, Pak Jokowi. Kami doakan juga untuk para menteri, kami doakan untuk para aparat-aparat keamanan. Dia juga Tuhan yang tolong mereka dan seluruh rakyat, sehingga setiap masalah ini bukan hanya sekedar dibebankan kepada pemerintah, tetapi masalah ini bersama-sama diselesaikan di dalam satu negara kesatuan Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk pergumulan kita di hadapan Tuhan. Kalau jemaat yang ada di tempat kita masing-masing, di rumah kita masing-masing ingin berlutut, maka silakan berlutut. Kalau yang ingin duduk di dalam pergumulan doa, silakan duduk. Mari kita gunakan waktu ini untuk kita berdoa. Bapa, Engkau tahu kadar kekuatan kami. Engkau tahu kadar kesabaran kami. Engkau tahu kadar perjuangan kami. Dan ketika Engkau melihat kami mulai tidak mampu begitu payah menghadapi dan menjalani hidup ini, kami percaya Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau senantiasa berjalan di samping kami. Engkau senantiasa memberikan kami kekuatan. Engkau senantiasa memberikan kami penghiburan. Engkau senantiasa memberikan kami penyertaan daripada Tuhan. Dan kami bersyukur memiliki Allah seperti itu. Ketika kami berdoa untuk pergumulan kami kepada Tuhan saat ini, mungkin tidak ada seorang pun yang tahu. Keluarga kami tidak tahu. Tetapi kami tahu dan percaya Engkau tahu ya Tuhan. Dan biarlah di dalam keyakinan iman kami percaya Engkau akan menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih dalam Tuhan, kita akan akhiri kebaktian doa kita malam ini. Kita akan nyanyikan pujian Bapa terima kasih, dan nanti doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Bapa kami di surga, terpujilah nama-Mu, karena pada malam hari ini Engkau boleh memimpin kami. Baik pada waktu kami mendengarkan firman Tuhan, yang Tuhan memberikan pencerahan, memberikan arahan bagi kehidupan kami, supaya hidup kami seturut dengan rencana dan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan malam hari ini, ketika anak-anak-Mu memohon, berdoa supaya Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau menjawab doa-doa kami. Biar tengah pergumulan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru, karena kami tahu bahwa Tuhan bersama-sama kami, menuntun perjalanan kami hari ini, besok, dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menerima berkat-berkat-Mu, karena anugerah dan kemurahan dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, serta pimpinan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai malam hari ini, besok, dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita doa sampai di sini. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Amin.